Bro, lo pernah nggak sih ngerasa TikTok tuh bener-bener candu? Awalnya scroll bentar aja, nggak kerasa udah sejam. Tapi kali ini gue mau ngomongin sesuatu yang lebih dari sekedar candu. Gue mau bahas sisi gelap TikTok yang mungkin lo belum sadari. Ini tuh nggak cuma soal buang waktu, tapi bisa bener-bener ngubah kepribadian kita. Terutama buat kita-kita yang masih muda, yang prinsipnya masih labil. So stay tuned, dengerin sampai akhir ya. Karena ini buat masa depan lo sendiri. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar. Gue bijak dalam pakai sosmed, biar kita saling ngingetin ya bro. Sekarang siap? Yuk kita bahas satu-satu sisi gelapnya dan cara kita buat ngatasinnya. Budaya pamer yang kebangetan. Pertama nih bro, jujur aja, TikTok sekarang kayak jadi ajang pamer yang gak ada habisnya. Pamer barang, pamer badan, pamer lifestyle mewah. Pokoknya di TikTok tuh kayak semua diukur dari apa yang lo punya dan apa yang bisa lo tunjukin ke orang lain. Pernah nggak lo lihat video dan kepikiran kayak, wah harus banget nih gue punya barang kayak gini, biar bisa sekeren mereka. Padahal bro, banyak dari yang kita lihat di TikTok itu cuma kemasan, bukan gambaran asli kehidupan mereka. Banyak yang cuma nunjukin hasil akhirnya aja, kemewahannya, tapi nggak nunjukin proses atau kerja keras di balik itu semua. Lo cuma ngelihat mereka liburan ke luar negeri, makan di restoran mahal, punya barang-barang branded, tapi lo nggak pernah lihat usaha yang mereka lakuin buat bisa dapet semua itu. Atau malah, mungkin ada yang cuma skenario semata buat views dan likes. Kadang, budaya pamer ini bikin kita jadi lupa buat bersyukur. Kita jadi ngerasa hidup kita kurang terus, karena ngelihat orang lain yang kelihatannya punya lebih. Padahal siapa yang tahu kan, gimana kondisi sebenarnya. Kita jadi terobsesi sama mimpi hidup mewah, tanpa tahu apa yang harus dilakuin buat mencapai itu. Kebanyakan orang cuma keasikan lihat kemewahannya aja, tapi lupa sama proses di baliknya. Nah, solusi yang bisa gue kasih, daripada ikut-ikutan gaya hidup orang lain yang belum tentu cocok sama kita, mending kita gunain TikTok buat hal-hal yang lebih positif. Gue nggak bilang lo nggak boleh pamer sama sekali. Tapi coba deh, pamerin sesuatu yang lebih bermakna, yang beneran ada manfaatnya, baik buat lo maupun buat orang lain. Lo bisa pamer skill, misalnya kalau lo punya bakat atau kemampuan yang beneran keren. Bisa juga pamer pengetahuan yang lo punya, biar followers lo bisa dapat sesuatu dari konten lo. Atau mungkin lo bisa pamer pencapaian yang lo capai lewat usaha dan kerja keras lo. Keren banget kan kalau lo bisa jadi inspirasi buat orang lain daripada sekedar jadi tontonan yang bikin orang lain jadi minder. Coba pikirin, lebih bangga mana? Pamer barang yang cuma sebatas material atau pamer pencapaian dan skill yang emang butuh waktu dan usaha buat ngeraihnya. Ayo kita jadiin TikTok ini tempat yang positif buat diri kita sendiri dan buat orang lain juga. Jadi mulai sekarang, kalau lo mau posting sesuatu, coba tanya diri lo dulu. Apa ya manfaatnya buat gue dan orang lain yang nonton? Biar lo nggak cuma numpang eksis, tapi juga ninggalin jejak yang baik. Bangga lakuin hal yang nggak baik. Masalah kedua, yang nggak kalah bikin heran bro. Banyak orang sekarang malah bangga banget ngelakuin hal-hal yang sebenarnya nggak baik. Cuma demi dapetin likes atau views. Sumpah, sekarang tuh kadang orang ngerasa keren kalau ngomong kasar, pakai baju minim, atau ngebully orang lain cuma buat dapet perhatian. Mereka mikir, makin banyak yang nonton, makin banyak yang ngasih komentar, makin keren konten mereka. Yang bikin lebih parah lagi, di TikTok banyak yang ngasih like atau komen support, seolah-olah yang mereka lakuin itu sesuatu yang bisa dibanggain. Jadi, gak jarang kan kita lihat konten yang isinya negatif malah viral di mana-mana. Dan ini jadi masalah yang serius bro, karena mereka makin pede buat ngelakuin hal-hal negatif itu. Efeknya nggak cuma di TikTok aja, tapi bisa kebawa ke dunia nyata. Lo pasti pernah kan lihat atau dengar tentang orang yang berani ngomong kasar ke orang tua, ngerendahin orang lain, atau malah ngerasa bangga waktu bikin video ngejelek-jelekin orang. Semua ini karena mereka keasikan dapetin perhatian dengan cara yang salah. Mereka mikir asal dapet exposure, semuanya jadi sah-sah aja, padahal ini toksik banget. Jadi, solusinya apa? Kita punya peran penting di sini. Lo tahu nggak, setiap kali kita kasih perhatian buat konten negatif, baik itu nge-like, komen, atau follow, sebenarnya kita tuh ngebantu mereka buat makin viral. Secara nggak langsung, kita ngedorong mereka buat terus-terusan bikin konten kayak gitu. Jadi, daripada kasih atensi ke yang negatif, mendingan kita pilih-pilih konten yang bisa bawa dampak positif.
Konten yang bisa ngasih kita ilmu baru, motivasi, atau minimal yang bisa bikin kita ngerasa lebih baik. Mulai sekarang, yuk kita komit buat stop ngasih perhatian ke konten-konten yang nggak ada faedahnya. Jangan like, jangan komen, jangan juga follow akun-akun yang isinya cuma cari perhatian dengan cara yang negatif. Percaya deh, kalau lo berhenti kasih perhatian, mereka juga bakal mikir 2 kali buat ngelanjutin gaya konten kayak gitu. Sebaliknya, support kreator-kreator yang punya niat baik buat ngasih dampak positif. Follow akun-akun yang kontennya bikin lo jadi lebih pinter, lebih semangat, atau lebih termotivasi buat jadi orang yang lebih baik. Setuju nggak? Komen di bawah, support konten positif. Kalau lo juga pengen TikTok jadi tempat yang lebih positif dan sehat buat kita semua. Kita bisa kok bikin perbedaan, asalkan kita mau ngambil langkah kecil ini. Jadi ayo, mulai dari diri kita dulu. Informasi menyesatkan yang bikin bingung. Masalah yang ketiga ini juga nggak kalah penting bro. TikTok itu sekarang jadi tempat di mana berbagai informasi beredar super cepat. Sayangnya nggak semua informasi yang beredar itu benar. Banyak banget konten yang misleading alias menyesatkan. Mulai dari hoax tentang kesehatan sampai challenge-challenge yang bikin geleng-geleng kepala saking absurd dan bahayanya. Nah, buat kalian yang sering lihat challenge aneh-aneh atau pola pikir yang salah, hati-hati bro. Banyak orang yang malah terjebak dan ngikutin tanpa pikir panjang. Contohnya, lo pasti pernah dengarkan tentang challenge yang berbahaya, kayak challenge minum sesuatu yang nggak seharusnya diminum atau hal-hal ekstrem lainnya. Di TikTok, hal kayak gini tuh gampang banget viral karena banyak yang ngerasa tertantang, padahal dampaknya bisa berbahaya banget buat kesehatan. Terus, ada juga konsep-konsep kayak body positivity yang sebenarnya bagus, tapi malah jadi salah kaprah karena diinterpretasikan dengan cara yang nggak sehat. Ada yang beranggapan kalau body positivity itu berarti lo nggak perlu lagi menjaga pola makan atau olahraga, padahal itu salah kaprah. Menyayangi tubuh itu juga berarti merawatnya biar tetap sehat, bukan berarti jadi pembenaran buat pola hidup yang nggak sehat. Belum lagi, konten-konten yang mempromosikan pola hidup yang jauh dari budaya kita, dan mungkin malah ngerusak norma yang selama ini kita pegang. Misalnya ada yang mempromosikan gaya hidup super hedonis, yang bikin kita jadi merasa hidup sederhana itu nggak cukup. Atau bahkan yang lebih ekstrim lagi, konten yang seolah-olah menganggap nilai-nilai dan tradisi yang kita pegang sejak lama itu ketinggalan zaman. Padahal, ada hal-hal dalam budaya kita yang udah terbukti baik dan bisa bikin kita hidup lebih bermakna. Jadi apa solusinya? Pertama, jangan langsung percaya semua yang lo lihat di TikTok atau di platform manapun. Kita butuh yang namanya filter, alias kemampuan buat menyaring informasi. Ini penting banget bro, biar kita nggak gampang kebawa arus atau hype yang belum tentu sehat. Jangan langsung ikut tren atau challenge tanpa pikir panjang. Tanyakan dulu, ini bener nggak sih? Baik nggak buat gue? Punya sikap skeptis sedikit itu nggak masalah, malah bisa jadi penyelamat buat kita. Dan kalau lo punya teman, saudara, atau orang terdekat yang mulai terpengaruh sama konten-konten negatif atau misinformasi ini, ingetin pelan-pelan. Kadang kita nggak perlu konfrontasi langsung atau debat panjang lebar yang bisa bikin mereka jadi defensif. Lo bisa kasih saran, misalnya rekomendasiin akun-akun yang menurut lo lebih positif dan bermanfaat. Atau share konten yang lebih edukatif, yang bisa ngasih perspektif baru buat mereka. Kadang, perubahan kecil kayak gitu bisa lebih efektif daripada cuma sekedar kritik. Dan terakhir bro, selalu ingat buat jadi netizen yang bijak. Ketika lo nemu konten yang menurut lo misinformasi atau nggak sesuai, hindari buat langsung kasih perhatian berlebihan. Lebih baik kita fokus buat support konten-konten positif, edukatif, dan yang bisa bantu kita berkembang. Jadi, yuk sama-sama kita bikin lingkungan TikTok jadi tempat yang lebih positif buat semua orang. Setuju nggak sama gue? Coba komen bijak di TikTok. Kalau lo juga setuju buat bareng-bareng jadi netizen yang lebih pinter dalam memilah informasi. Oke bro, sekarang lo udah tahu kan bahayanya sisi gelap TikTok dan gimana kita bisa mengatasinya. Intinya, balik lagi ke kita. Kita yang kontrol apa yang kita lihat dan apa yang kita konsumsi. Yuk mulai sekarang jadiin TikTok sebagai tempat belajar, tempat dapat inspirasi positif, dan bukan sebaliknya. Kalau lo ngerasa video ini berguna, jangan lupa kasih like dan share ke teman-teman lo yang lain. Biar kita semua bisa jadi generasi yang lebih bijak dalam pakai sosmed. Dan kalau ada pengalaman lo soal TikTok,
Langsung tulis di kolom komentar ya. Gue pengen denger cerita lo juga. Jangan lupa subscribe, karena gue bakal terus bahas hal-hal kayak gini. Sampai ketemu di video selanjutnya, bro.